Kali ini, kita kedatangan unit yang cukup spesial, di mana laptop yang ada di samping Mr. Grace ini adalah laptop AI gaming PC yang bisa digunakan untuk segala jenis tasking, baik itu komputasi AI, gaming dengan performance tinggi, ataupun digunakan untuk kerjaan profesional. Dan lebih spesialnya lagi, kalau SKU ini adalah SKU yang baru launching di Agres ID, di mana dia udah menggunakan CPU AI gaming PC tertinggi dari Intel, yang harusnya sih secara performance dia kencang banget, dan secara komputasi AI-nya juga yang paling kencang. Menarik banget sih buat di-review. Penasaran kayak gimana reviewnya? Tenang dulu, gue Mr. Grace dari Agres ID, ini dia review Acer Predator Triton Neo 16. Kuy, review brother. Sebelum mulai, boleh dong subscribe dulu ke channel YouTube-nya Agres ID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya kayak IG-nya Agres ID, IG-nya Agres Komputer, serta TikTok-nya Agres ID juga karena di sana banyak banget konten menarik serta info soal promo dan giveaway Grace Friend. Dan Mr. Grace juga mau ingetin kalau sekarang beli laptop di Agres ID kalian udah langsung dapat free Agres Protect selama 1 tahun. Jadi kalau laptop kalian kerusakan kayak ketupan cairan, bencana alam, huru-hara, dan kerusakan tidak terduga, udah pasti langsung diganti Grace Friend. Nggak cuma itu aja, kalian juga bisa dapetin laptop impian kalian lebih mudah di Agres ID berkat metode pembayaran cicilan 0% up to 12 bulan tanpa kartu kredit. Untuk info lebih lengkapnya, langsung kontak aja ke CS-nya Agres ID atau langsung cek sosmednya Agres ID aja Grace Friend. Kuy, kita lanjut ke review. Next! Dengan tagline Create, Game, Dominate, Acer menghadirkan salah satu line-up laptop gaming berperforma tinggi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang cukup tinggi di segmen content creation melalui Predator Triton Neo 16. Kita mulai dari sisi desain terlebih dahulu. Triton Neo 16 hadir dengan desain yang menurut Mr. Grace cukup simpel dan premium, bahkan saking simpelnya, Mr. Grace ini sempat berprasangka kalau laptop ini tuh cenderung lebih mirip kayak Acer Swift X14. Tapi nih, begitu kita lihat ada logo Predator di atasnya, barulah di situ kita sadar kalau laptop ini adalah sebuah laptop gaming dengan internal spek yang pastinya cukup gahar dan spesial. Tapi desain kayak gini malah menurut Mr. Grace ini pemilihannya udah tepat banget. Karena sebagian besar dari user Triton Neo 16 ini pasti adalah orang yang berkutat di bidang profesional, di mana pasti kebanyakan dari mereka senang sama laptop-laptop dengan desain bodi yang premium atau minimalis. Dari segi dimensi, meskipun bukan yang paling tipis dibandingkan dengan kompetitornya, akan tapi untuk bodinya ini menurut Mr. Grace sih udah tergolong cukup slim ya, dengan ketebalan cuma di 2 cm aja. Bahkan untuk sebuah laptop gaming yang internal speknya cukup gahar, bobotnya juga nggak terlalu berat banget Grace Friend. Wow! Kalau kalian pernah melihat keyboard dari Triton keluaran 2023, desain dari Triton seri tersebut masih dipertahankan hingga Triton Neo 16 keluaran yang terbaru ini. Layoutnya dia masih tidak tersedia number pad pada sisi bagian kanannya, namun yang menjadi sedikit pembeda dibandingkan dengan yang seri sebelumnya adalah di keyboard yang sekarang udah tersedia fitur Copilot Key untuk menjalankan fitur Windows Copilot. Secara fitur, keyboardnya ini juga dilengkapi dengan 4 zone backlit RGB yang personalisasi warnanya ini dan efek juga Grace Friend itu bisa kalian atur-atur sendiri melalui software Predator Sense. Feel mengetik yang dihasilkan dari keyboard si Triton Neo 16 ini menurut Mr. Grace ini sedikit kurang dalam secara travel distance, akan tetapi karena jarak antar keycaps-nya ini cukup renggang, jadi ergonominya ini nyaman banget untuk digunakan mengetik. Untuk touchpad-nya, letaknya ini cenderung center to body, jadi ada di tengah banget Grace Friend ya, dengan ukuran yang gede banget nih. Jadi kalau secara swipe nih udah cukup nyaman banget, dan di touchpad-nya dia juga dilengkapi dengan 1 buah fingerprint scanner untuk biometric security. Mantap! Bahas soal layarnya, Triton Neo 16 dibekali dengan layar berukuran 16 inch, resolusi 2560x1600p, aspek rasionya 16:10, dengan refresh rate di 240Hz dan response time 3 ms. Lalu, dia juga udah menggunakan IPS panel dengan color gambut di 100% DCI P3 yang udah Kalman verified. Berdasarkan impresi yang udah Mr. Grace coba, layar dari Triton Neo 16 ini bener-bener kayak menggabungkan dua dunia banget nih Grace Friend. Untuk para content creation profesional yang seneng banget edit-edit warna, pakai laptop ini udah cocok banget karena akurasi warnanya ini udah tinggi banget Grace Friend. Udah nggak bakal ada lagi tuh ngedit warna di laptop tapi pas diekspor ke device lain gambarnya malah beda tone warnanya. Selain itu kalau dipakai untuk bermain game, berkat refresh rate dan response time yang tinggi dan kencang banget Grace Friend, ini udah oke banget pastinya, kayak main game e-sport. Udah pasti mulus banget visualisasinya. Serta layar juga udah mendukung variabel refresh rate NVIDIA G-Sync, jadi experience bermain gamenya sih udah mantep banget. Lanjut ke bagian konektor, di sebelah kiri ada 1 buah DC-in charging port, 1 buah Thunderbolt 4,
satu buah USB Type-C 3.2 Gen 2, dan satu 3,5 mm combo audio jack. Di sebelah kanan tersedia satu buah micro SD card reader, dua buah USB Type-A 3.2 Gen 2, satu HDMI 2.1, dan satu Kensington lock slot. Untuk konektivitasnya, laptop ini menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Nah, sekarang kalau soal peraudioan, guys friend, speakernya ini dia udah menggunakan dua buah speaker DTS:X Ultra, dan dia juga tersedia aplikasinya juga buat kalian mengatur settingan equalizer-nya sendiri. Buat yang penasaran suaranya kayak gimana, nih, Mr. Grace Spill cek soundnya nih. Lalu untuk webcamnya menggunakan resolusi Full HD dan udah dilengkapi dengan Acer Purified Voice 2.0 yang mampu meredam noise atau suara bising. Buat yang penasaran webcamnya kayak gimana, nih bisa Grace tunjukin. Berikut ini adalah tes webcam dari Acer Predator Triton Neo 16. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih Grace friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggaknya? Ramein aja di kolom komentar. A few moments later. Udahan ya first impressionnya. Sekarang Mr. Grace mau masuk ke spesifikasi nih. Oke. Kita mulai dari CPU terlebih dahulu. Triton Neo 16 dibekali dengan CPU Intel Core Ultra 9 185H. Secara konfigurasi, dia punya 16 core 22 thread dengan max clock di 5,1 GHz dan smart cache sebesar 24 MB. Ini boost clock-nya cukup tinggi dan smart cache-nya gede, guys friend ya. Base TDP ada di angka 45 watt, dan untuk hasil pengujian sintetis CPU-nya sendiri, untuk 3D Mark Time Spy dapat angka di 11.799 poin, Cinebench R23 multicore-nya dapat di angka 17.890 poin, dan single core di 1.817 poin. Lalu, untuk mendukung performa yang kencang dari Intel Core Ultra 9-nya, diduetkan dengan discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop. Secara kapasitas VRAM, dia 8GB GDDR6. Lalu, CUDA Core-nya punya 3072 CUDA Cores dengan TGP di 110 watt. Dan GPU ini dia udah RTX Studio, guys friend. Jadi untuk penggunaan content creation profesional atau pekerja kreatif gitu ya, udah pasti aman banget. Tentu dia udah support fitur andalan NVIDIA juga kayak DLSS 3,5 dan Ray Tracing, serta lain-lain juga nih banyak, guys friend. Untuk pengujian sintetis GPU sendiri, di 3D Mark Time Spy dapat angka di 10.899 poin, 3D Mark Port Royal di 6.037 poin, dan Steel Nomad di 2.347 poin. Lalu untuk RAM-nya, dia kapasitasnya 32GB LPDDR5X. Lalu untuk storage-nya, dia udah menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas 1TB. Ini gede nih guys friend ya. Untuk pengujian speed SSD-nya sendiri, kecepatan read-nya ini ada di angka 7.150 Mbps dan write di 6.475 Mbps. Di paket pembelian, laptop ini udah disertakan dengan free Windows 11 Home, Office Home Student 2021, free Predator Backpack, dan free Agrest Protect selama 1 tahun. Nggak perlu pakai lama-lama lagi, guys friend. Langsung aja lah ya kita masuk ke pengujian. Tapi sebelumnya Mr. Grace mau disclaimer terlebih dahulu nih. Dimana Mr. Grace melakukan pengujian terhadap laptop Triton Neo 16 ini dalam kondisi standar tanpa ada ubahan internal spek apapun. Selama pengujian pun, Mr. Grace juga setting mode laptop ini ke mode turbo, fan maksimum, dan dites dalam kondisi charging biar laptop ini bisa memberikan performa terbaiknya. Untuk settingan mode, kalian bisa atur sendiri melalui software Predator Sense. Kuy, kita lanjut. Yang pertama, tes cooling system. Ini berdasarkan pengujian yang Mr. Grace lakukan menggunakan software 3D Mark, Time Spy Stress Test dapat angka di 98,6%, Port Royal di 99,5%, dan Steel Nomad di 98,4%. Untuk suhunya sendiri, kalau untuk di Time Spy dapat angka CPU di 60-an derajat Celcius dan GPU di 80-an derajat Celcius. Lalu untuk Port Royal, CPU-nya di 60-70-an derajat Celcius dan GPU di 70-80 derajat Celcius. Kalau untuk Steel Nomad, CPU-nya di 70-an derajat Celcius dan GPU-nya di 80-an derajat Celcius. Berikutnya, karena laptop ini cocok untuk penggunaan konten creator profesional, maka Mr. Grace tes editing nih pastinya. Menggunakan software Adobe Premiere Pro, durasi video 5 menit dengan resolusi 4K 60 dan metode cut to cut. Untuk proses waktu render ke 4K 60 sendiri dapat waktu di 2 menit 4 detik aja. Dan Full HD 60 di 44 detik aja guys friend. Ini beneran sekencang itu nih. Meskipun laptop ini dikhususkan untuk konten kreator profesional banget guys friend, tapi nggak ada salahnya dong Mr. Grace tes gaming. Langsung aja nih Mr. Grace spill nih ya. Game pertama, Forza Horizon 5 dapat angka di 70-90 fps.
Marvel Spider-Man Remaster di 60-70an fps. Plague Tale Requiem di 110-120 fps. Ghostwire Tokyo di 100-110 fps. Dan Hogwarts Legacy di 60-70an fps. Bicara soal head-to-head terdekat dari Triton Neo 16 ini, siapa aja sih lawannya dia yang udah dibekali dengan spek CPU dan GPU yang sama? Pertama, ada HP Omen Transcend 14, di mana laptop ini punya desain yang lebih compact, boost clock RAM yang lebih tinggi, kualitas layar yang lebih tajam karena resolusinya lebih besar, serta panelnya juga udah OLED. Akan tetapi, Omen Transcend 14 ini karena ukurannya 14 inch, jadi kalau misalkan digunakan untuk produktivitas content creation gitu guys friend ya, dia pastinya nggak senyaman laptop dengan ukuran layar yang lebih besar, serta untuk harganya dia pastinya juga lebih mahal. Kedua, dari Asus dengan ROG Zephyrus G16 OLED, di mana laptop ini punya layar yang lebih bagus karena udah menggunakan panel OLED, body yang lebih slim, dan dia juga lebih ringan lagi guys friend ya. Desain yang lebih nyentrik, serta untuk kualitas speaker, tentu Zephyrus G16 OLED ini jauh lebih unggul di kelasnya. Akan tetapi untuk kapasitas RAM-nya dia nggak sebesar si Triton Neo 16, serta untuk harganya dia yang paling tinggi di kelasnya. Sebagai sebuah laptop gaming high-end yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan di pasar konten kreatif, nampaknya Acer udah berhasil buat menyediakan laptop yang bisa memenuhi banget kebutuhan mereka melalui Triton Neo 16 ini. Karena seperti yang bisa kalian lihat, laptop ini menawarkan segala jenis kelebihan yang bisa membuat produktivitas usernya ini jadi lebih dinamis. Sebut aja, kayak laptop ini, meskipun hadir dari line-up Predator, akan tetapi laptop ini dihadirkan dengan bodi dan desain yang slim yang membuatnya ini tampil terlihat lebih simple dan profesional look banget nih. Lalu, dari layar laptopnya, meskipun bukan yang paling bagus di kelasnya, akan tetapi layar dari Triton Neo 16 ini udah enak banget buat digunakan di taraf profesional, berkat color gamut yang tinggi, serta udah mendapatkan sertifikasi dari Calman, yang membuat akurasi warnanya ini udah nggak perlu diragukan lagi. Belum juga kalau layarnya ini udah enak banget buat digunakan gaming karena refresh rate-nya yang mencapai 240Hz, serta udah tersedia fitur G-Sync juga. Dan pastinya laptop ini juga dilengkapi dengan spek yang bisa dibilang cukup gahar juga karena laptop ini diduetkan dengan CPU Intel Core Ultra 9, di mana untuk sebuah AI PC ini yang paling kencang dari kubu Intel. Di mana selain kencang, CPU-nya juga udah dapat digunakan untuk menjalankan komputasi AI secara independen. Dan CPU yang bagus tersebut juga diduetkan dengan GPU RTX 4060, di mana duet dari Intel Core Ultra 9 dan RTX 4060 itu saat ini bisa dibilang adalah duet yang perfect banget. Bisa jalanin AI yang kencang, dan bisa juga untuk jalanin tasking yang cukup berat. Dan jangan lupa juga guys friend, yang RTX 4060 digunakan di sini adalah udah RTX Studio. Jadi kalau untuk kegiatan content creation udah pasti kencang banget lah. Ya udah paling bener deh kalau kalian adalah orang yang kerjanya berkutat di bidang kreatif seperti content creator, video editor, interior design, atau segala jenis profesional yang berhubungan dengan STEM. Maka Triton Neo 16 ini beneran bisa dijadikan sebagai senjata tempur pencari cuan. Dijamin, duit 32 jutaan yang kalian keluarkan udah pasti bisa langsung balik modal berkat produktivitas yang kencang yang dihasilkan dari penggunaan Acer Triton Neo 16 ini untuk kerja. Buat kalian yang pengen check out produknya, langsung aja nih ke link yang udah bisa Grace taruh di kolom deskripsi, atau boleh juga kalian langsung datang ke store Agrace ID terdekat dari rumah kalian. Well Grace friend, Grace mau ucapin terima kasih banyak nih ya yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Dan buat kalian, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube-nya Agrace ID, dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agrace ID. Dan buat kalian pengen Mr. Grace review laptop apa ke depannya, langsung ramein aja kolom komentar karena pasti Mr. Grace akan baca Grace friend. Alright nih ya, I'll see you in the next video Grace friend. Share video ini kepada kerabat, check out langsung di Agrace terdekat. See you and ciao Grace friend. Cari laptop Agrace aja.